Oke, hari ini eh, masih bab matriks, tapi yang depan masih gampang. Nah, jadi saya mulai saja tutorial 6, nanti yang 7 yang susah ya, yang pakai eigen. Nah, nanti seperti biasa selama saya ngomong, kalau ada yang nggak dipahami langsung dipotong aja ya. Oke, nomor satu dulu kita bahas. Nomor satu, ini diketahui A dan B-nya matriks ya. A dan B-nya matriks. Kalau bilangan sih jadi pada betul semua nanti. Nah, jika AB sama dengan AC, maka A sama dengan C. Coba saya bahas di OneNote-nya ya, supaya bisa dicoret-coret. Oh ya, jangan lupa ngisi ini, daftar hadir. Oke, nah kita lihat. Kalau A-nya punya inverse, ini betul. Kenapa? Karena gini, jika A min satunya ada, belum tentu ada kan sebuah matriks. Tapi saya bisa kalikan ini. Sorry, 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 sorry. Eh, ini teh gimana soalnya? Ini harusnya ini ya. Nah, tolong direvisi soalnya seolah-olah A-nya dicoret gitu. Kalau yang tadi udah pasti salah lah. Nah, ini soalnya diganti. Jika AB sama AC, maka B sama dengan C. Betul atau salah? Kita lihat. Jika A inverse-nya ada, saya kalikan A inverse kedua ruas. Nah, ini saya hitung duluan menjadi matriks identitas. Ini juga identitas. Identitas kali B mengakibatkan B. Identitas kali C menghasilkan C. Nah, ini akan benar bila A punya inverse. Kalau A nggak punya inverse, belum tentu. Coba kita lihat. Saya ambil ini, matriks ini. Jadi, kalau mau menunjukkan ini nggak benar, jangan mengambil yang A-nya punya inverse. Harus ngambil yang A-nya nggak punya inverse. Atau A-nya matriks singular ya. Determinannya nol. Nah, saya ambil yang gampang aja. Berapa? Udah aja ambil ini. Ini kan determinan si A, ini nol kan. Dikalikan B-nya ambil aja sembarang berapa? 2, 3, 1, 5 gitu ya. Ini B-nya. Kalau saya kalikan menjadi berapa? 1 kali 2 ya ini. Ini 1 kali 3, 0 kali 5, 3. Ini nol, ini nol gitu ya. Tolong kalau salah ngitung kasih tahu. Ini AB. Sekarang kita set satu lagi A kali C. A-nya tentunya harus sama ya. A-nya. Sekarang kita kalikan C supaya hasilnya sama. Supaya AB sama dengan AC. Tapi kita cari-cari angka di sini supaya beda dengan yang di atas. Nah, kita lihat ini 1 kali 2, ini 0 kali 1. Nah, yang ini harus hasilnya 2. Ya udah, ini kepaksa sama. Tapi ininya saya ganti dengan berapa? 8 gitu. Kan ini 1 kali 2 tambah 0 kali 8. Ya 2. Yang ini juga saya cocokkan. Supaya 3, berarti harus ini 3 juga. Ini 0 kali berapa aja. Berapa? Mau 60? Boleh. Coba kita lihat. Ini kali ini benar 2. Baris 1 kali kolom 2 betul 3. Nah, yang ini 00 kan? 00 sama. Nah, kita lihat di sini. Ini AC. Ini C-nya. Jadi di sini AB sama dengan AC. Tapi B tidak sama dengan C. Gitu ya. Yang penting ngambil A-nya jangan yang punya inverse. Kalau A-nya punya inverse, ya dipenuhi gitu ya. Ininya.
dipenuhi. Oke, jadi jawabannya salah ya. Tapi soalnya juga sedikit salah. Ini harusnya gini. Ah, dan ini jawabannya tetap salah. Jika AB matriks ukuran N kali N, maka AB sama BA ini udah ada ya di kuliah. Tidak benar. AB tidak sama dengan BA. Kalau mau membuktikan, ambil aja contoh. Kalau kalau menyangkal bahwa tidak benar tuh cukup pakai satu contoh, pakai angka. Ini salah ya. Jika I adalah matriks identitas berukuran N kali N, maka I pangkat K sama dengan I, gitu ya. Ini benar ya. Jadi coba kita lihat ini. Kalau saya punya matriks identitas, ambil aja 2 kali 2. Ini identitas. Dikalikan matriks yang sama. Jadi I kuadrat ini. Ya hasilnya apa? 1, 0, 0, 1. Tetap aja. Ini I kuadrat. I pangkat 3, ya berarti ini dikalikan I lagi. Ya tetap lagi gitu ya. Jadi saya punya I pangkat berapapun sama dengan I sendiri. Oke, jadi benar ya. Oke, jika A dan B matriks berukuran N kali N, maka ini sama dengan ini. Nah, kita hitung. Dengan memperhatikan bahwa perkalian matriks secara umum tidak komutatif. AB tidak sama dengan BA. Secara umum ya, ada juga yang sama, tapi kalau berlaku umum enggak. Coba kita lihat ini. AB, sorry, saya hitung aja. Sama dengan A tambah B kali A tambah B. Betul nggak hasilnya sama dengan ruas kanan? Ini saya gunakan sifat apa? eh, Distributif atau apa? Yang ini dulu. A kali A tambah B gitu ya. Yang ini kali kanan ditambah yang B kali A tambah B. Hasilnya A kuadrat ditambah AB ditambah BA ditambah B kuadrat. Sama nggak dengan ini? Tidak, karena ini dan ini bisa beda. Ini bisa beda ya, karena nggak komutatif secara umum matriks tuh. Jadi ini tidak sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Karena ini, kalau kebetulan matriksnya, isi matriksnya menyebabkan komutatif, ya ini benar gitu ya. Kalau nggak komutatif, nggak bisa. Ini nggak boleh jadi AB lagi. BA sama AB beda. Lanjut lagi. Kalau nggak paham tanya ya, atau terlalu cepat bilang. Karena saya pengennya yang biru terbahas semua sampai 8.20. Oke. Nah, ini sama aja, hitung aja ini. Bener nggak gitu ya? Sorry, yang tadi jawabnya salah gitu ya. Yang ini bener nggak? Kita hitung aja. Nah, saya ngitungnya sekarang yang kanan aja, betul nggak sama dengan yang kiri ya? Nah, saya kalikan aja yang kanan. Saya hitung A tambah B dikalikan A kurang B. Pakai kayak tadi. A kali yang ini dulu ditambah yang B. A min B. Saya kalikan A kuadrat minus AB ditambah BA minus B kuadrat. Nah, sama enggak dengan ini? Enggak, karena ini nggak bisa nggak bisa saling menghilangkan ya. Ya, nggak bisa dicoret. Karena
matriks secara umum tidak komutatif. Jadi ini tidak sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi jawabnya salah gitu ya. Oke, salah juga. Nomor F. Ini eh, udah dibahas ya. Nggak usah saya bahas lagi di teori. Kalau kita punya matriks diagonal dikalikan, eh, ya dengan dirinya sendiri atau dipangkatkan K, maka tinggal diagonalnya aja dipangkatkan K. Tapi supaya lebih pasti kita hitung ya. Nanti kita lihat polanya. Nah, kita hitung. Nih, D kuadrat sama dengan A nol 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 B nol 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 C dikali yang sama. A nol 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 B nol 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 C. Kalau dikalikan kan menjadi ini baris satu kali kolom satu menjadi A kuadrat. Baris satu kali kolom 2 hasilnya nol. Baris satu kali kolom 3 baris satu ini kali kolom 3 juga nol. Kalian kalikanlah sendiri, ini udah mudah kan? Hasilnya akan seperti ini. Saya udah nggak ngalikan lagi, udah sini, gitu. Nanti kalau dikalikan matrik D lagi, ini jadi pangkat 3 pangkat 3 pangkat 3. Kalikan matrik D lagi, ini dikali jadi A pangkat 4 B pangkat 4 C pangkat 4. Nah, dari pola itu secara umum, maka ini benar gitu ya. Tinggal diagonalnya aja dipangkatkan. Benar. Oke, sejauh itu dulu saya tanya sekalian ngabsen. Nafa ada nggak? Paham nggak? Ya, nggak ada. Paham, Pak. Ada, Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Nurul, paham nggak? Paham, Pak. Haura. Nah, Haura. Bidadari dari surga. Haura mana? Paham nggak? Paham, Pak. Oke ya, saya lanjut ya. Kalau kecepatan bilang isian singkat. Nah, ini saya nggak buktikan, tapi udah diberikan aja ya. Kalau mau itu harus ngambil A-nya, misalkan matrik 2 kali 2 atau 3 kali 3 B-nya juga, kemudian dihitung. Maksud saya gini, kalau mau lihat ini, inilah, diomong aja nggak jelas. Saya mau ngitung ini. Nah, ambil aja ini. A-nya misalkan berapa? 2 kali 2 aja ya. A, B, C, D gitu ya. B-nya E, F, G, H gitu. Nah, kemudian A tambah B, ya ini saya hitung aja. Sama dengan A apa? Tambah E, B tambah F, C tambah G, D ditambah H gitu. Nah, kemudian saya mau hitung A ditambah B transpos sama dengan apa? Yang baris jadi kolom. B tambah F, yang baris jadi kolom. C ditambah G, D ditambah H. Gitu. Nah, kita bandingkan sekarang dengan A transpos ditambah B transpos. A transpos ditambah B transpos. A transpos tuh A-nya ditranspos, baris. Baris A jadi yang A barisnya jadi kolom. A, B, eh, C, D itu ya. Ditambah B transpos yang E, F, G, H. Sama dengan A ditambah E, B ditambah F, C ditambah G,
D ditambah H gitu ya. Oke, kita lihat ini sama ya. Sama ini, sama. Sehingga isiannya ini sama dengan A transpos ditambah B transpos gitu ya. Oke, balik ke sini. Jadi dihitung aja sama A transpos ditambah B transpos. Nah, yang B kalian hitung dengan cara yang mirip saya tadi. Ambil data A dan B-nya. Hati-hati, ini hasilnya nanti menjadi B transpos kali A transpos. Gitu ya. Kebalik nih, hati-hati yang transpos ini. Ya, suka keluar, suka keluar. Kasih bintang 7 nih. Suka keluar di tengah soal. Kesukaan Pak Oki. Nanti orang kejebak sama dengan A transpos kali B transpos. Nah, salah, harus dibalik kalau yang transpos. Kalau yang jumlah ngikuti aturan ini. Jadi yang jumlah nggak perlu diingat. Yang kalian perlu ingat itu yang aneh kayak ini. Jangan dilupakan. Oke, lanjut lagi. Tentukan matriks yang sebenarnya matriks Leslie yang berkaitan dengan diagram matriks ini. Oke, ini saya pikir udah pada mahir nih. Saya crop ke sini aja supaya bisa nyoret-nyoret, gedein dikit. Nah, ini ada 4 kelompok nih ya. Kalau populasi ya 4 kelompok umur. Jadi matriksnya pasti 4 kali 4 gitu. Jadi matriksnya sebut matriks G, kita isi 4 kali 4. Ini kita kasih nomor di kuliah, makanya saya kasih nomor ini 1, 2, 3, 4. Ini 1 ke 4. Jadi G41 dibalik ya, G41. 41 berarti di sini, di paling bawah. Itu nilainya 4. Ini angka ini. Saya yang ini dulu sekarang. Ini dari 4 ke 1. Jadi 1, 4. 1, 4 nilainya 1. Ya. Kemudian ini 2 ke 3. Jadi di G32. 32. Ini dari sini ya tiganya. 32. 32 itu hasilnya G32. Baris 3, kolom 2, 3. Baris 3, kolom 2, 3. Gitu ya. Ini dari 3 ke 2. Hasilnya berarti di 23. Baris 2, kolom 3. Itu nilainya 2. Ini ya. Baris 2, kolom 3. Lainnya gimana? Ya 0. Ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 gitu. Ya, begitu. Ini kalau keluar soal bonus yang ini dan biasanya keluar entah dari matriks jadi diagram atau diagram jadi matriks. Harus bisa bolak-balik. Lanjut lagi. Tentukan diagram matriks yang berkaitan dengan matriks ini. Nah, jadi menggambar diagram kayak gininya ya. Nah, menggambar diagramnya nomor 4. Dibalik. Oke. Menggambar diagramnya. Ini 2 kali 2 berarti 2 kelompok umur. Ya, kelompok A dan kelompok B aja gitu ya. Tuh, 2 kelompok umur. Ini yang ke satu, ini yang kedua itu. Nah, ini A11 1. Berarti dari A ke A lagi. 1. Kemudian ini A12 dari ini indeksnya A12 kalau ini matriks A ya saya namakan matriks A. Ya ini kelompoknya jangan AB lagi kalau itu matriks A. Dinamakan yang lain lah kelompok T dan kelompok O gitu. Ya, ini termuda, ini tertua uzur. Nah, A12. Jadi dari 2 ke 1.
nilainya 6. A21. Jadi di sini dari satu ke 2 nih. 21 tuh dari satu ke 2. Itu 5. Satunya lagi 0 ya udah. 0 nggak usah. Begitu ya. Yang 3 kali 3 kalian bisa meniru. Ngebut aja. Ini sebenarnya cerita ininya nggak tahu juga gampang. Tuliskan sistem perbedaan serta matriks modelnya. Nah, oke. Matriks modelnya dulu, jangan sistem persamaan bedanya. Kalau udah tahu matriks, ini gampang. Oke, tapi kita baca aja ya. Profil profil ekspresi genom dapat dinyatakan sebagai vektor. Genom itu apa sih gen? Nggak ngerti saya. Perhatikan suatu spesies katak dan misalkan akibat pemanasan global, beberapa komponen dari vektor ekspresi genom, yaitu W, X, Y, Z, ya ini pokoknya ada 4 kelompok ya, dari gen atau apa nggak tahu, berubah tiap tahun menurut diagram berikut. Nah, udah lah, ceritanya saya nggak ngerti, tapi ada matriks diagram seperti ini, atau ya, matriks diagramnya seperti ini. Matriks modelnya kita bikin, dan sistem persamaan bedanya. Oke, kita crop dulu ke sini. Matriks model seperti nomor sebelumnya. Jadi matriksnya saya namakan matriks G, harus 4 kali 4 ini. 4 kali 4 ya. Titikin dulu supaya teratur. 4 kali 4 nanti tinggal diisi. Oke. Ini kembali kasih nomor 1, 2, 3, 4 supaya gampang. 1 ke 1 nilainya 2. Jadi A1, G11 2. Ini 1 ke 2. Jadi di 21 nilainya 1. G21. Ini 2 ke 3. Jadi di 32. 32 nilainya 0,3. 32. 0,3. Tolong kalau salah kasih tahu ya. Kemudian dari 3 ke 2. Jadi 23. 23 nilainya 4. Baris 2 kolom 3 nilainya 4. Yang ini eh, apa? 4 ke 3. Jadi 34. Baris 3 kolom 4. 0,95 gitu ya. Yang lainnya 00 aja. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 gitu ya. Nah, persamaan bedanya itu apa? Kita harus menyatakan sekarang. W sama dengan, tinggal baca dari sini. W ini nih, baca dari sini. Ya udah tinggal 2, eh, sorry. Persamaan beda tuh populasi di T+1 sama dengan 2 kali. Oh, sebentar, sebentar. Saya mau jelaskan dulu. Apa itu persamaan bedanya? Berarti kita harus menuliskan ininya. W T+1 sama dengan G kali W T. Gitu ya. Sorry, sorry. Bukan, bukan, bukan W. Ini katakan genom ini saya namakan genomnya itu sebagai vektor V gitu ya. Belum dipakai V di situ ya. Yang isinya adalah ini komponen W, ada komponen X, ada Y, ada Z. Nah, persamaan beda itu adalah ini. Persamaan beda itu V T+1 sama dengan G kali V T. Tinggal caranya gini. Ini aja. V dikalikan ini matriksnya. Jadi V T+1, saya tulisnya ini VT+1 adalah komponennya saya tulis WT+1, XT+1,
YT plus satu apa set T plus satu sama dengan matriks G, males nulis, kayak crop aja. Eh, ini saya crop aja. Ini G kali VT-nya ya populasi di periode sebelumnya. WT XT populasi sekarang, sorry. Set. Nah, udah. Itu persamaan bedanya. Atau kalau mau ditulis, boleh gini. WT plus satu sama dengan 2WT. XT plus satu sama dengan 1WT ditambah kaliin aja ya matriks kali vektor 4YT. YT tambah satu sama dengan 0,3 kali XT ditambah 0,95 kali set T itu ya. T-nya indeks ini ya. Set T gitu. Kemudian yang terakhir set T plus satu sama dengan 0 kali set T. Ya 0 aja udah selalu dia. Nih persamaan bedanya. Ini juga sama aja ya. Mau ini atau ini. Oke, begitu. Pokoknya kalau udah ada matriks, ya tinggal bentuk ini aja. Persamaan bedanya. Lanjut lagi. Karena nggak ada yang nanya. Sedikit kok yang bahan hari ini. 6 bahasa Inggris sama kalian aja. Nomor 7 saya bahas. Saya crop dulu supaya sambil bisa nyoret-nyoret. Nah, oke. Absen dulu ah. Sambil paham nggak? Aurelia paham tidak? Paham, Pak. Pasca, Pasca. Nomor 135. Mana? Pasca nggak ada ya? Tidur cuma ngidupin Zoom doang. Catat dulu ah. Ah, hmm, kalau nanti nggak muncul, nanti di kena hukuman dia. 135. Nggak ada. Risma, ada Risma? Hadir, Tuh, Pak. oh ada. Paham nggak Risma? Paham, Pak. Ninyoman Bintang. Ada? Mana Ada, Ninyoman Pak. Bintang? Oke. Angelina, Jessica, Jessica Angelina. Nggak ada, Iya, tidur. Pak. Ada, Pak. Kamu kemana aja? Ah, oke, kita bahas ini. Pada tahun 90, burung hantu bintik, ya nama jenisnya, menjadi bahan perdebatan antara ahli biologi. Ini dah. Salah satu perdebatan itu adalah rekomendasi untuk membangun model matriks populasi burung hantu ini. Populasi burung hantu dibagi dalam 3 kelompok umur. Nah, ini pasti belum ada matriks ya kan? Kita bikin pakai diagram. Ada 3 kelompok umur, saya bikin di bulletin. Apa yang remaja, kemudian pradewasa, sebut aja P, dan yang dewasa, D itu ya. 1, 2, 3, enaknya dinomerin. Burung dewasa rata-rata menghasilkan 0,33 remaja. Nah, tinggal gitu aja ikuti. Dewasa menghasilkan 0,33. 0,33. Saya pakai koma aja ya.
Sekitar 60% dari remaja berhasil menjadi pradewasa. Jadi 0,6 ya. Dari remaja jadi pradewasa. Itu sebanyak 0,6. 60%. Dan 70% dari pradewasa berhasil menjadi burung dewasa. Ini berarti dari pradewasa jadi dewasa sebanyak 0,71. Gitu ya. Sekitar 94% burung hantu dewasa dapat bertahan sampai tahun berikutnya. Jadi dewasa hidup dan kalau hidup ya jadi tahun berikutnya tetap dewasa, jadi masuk ke dirinya sendiri. 0,94. Tuliskan sistem persamaan beda serta matriks model untuk sistem ini. Nah, ini matriks diagram ya. Jadi matriks modelnya kalian ini aja tinggal isi kayak tadi. Apa ini? Aduh, 3 kali 3 ya. Isinya 3 kali 3 matriksnya. 3 kelompok umur. Ini 1, 2, jadi 21. Ini 0,6. Ini 2 ke 3, 3, 2. Baris 3, kolom 2. 0,71. 3 ke 3. 0, apa? 0,94. 3 ke 3. 0,94. Yang ini satu lagi belum tadi. 3 ke 1. Jadi 1, 3. Baris 1, kolom 3. 0,33. Sisanya 0, 0, 0, 0, 0. Matriks modelnya ini. Kemudian persamaan bedanya tinggal misal populasi burungnya saya nyatakan sebagai vektor V yang isinya ada yang remaja, ada yang pradewasa, ada yang dewasa. Nah, persamaan beda tuh tinggal kayak tadi. Tinggal VT plus 1 populasi periode berikutnya sama dengan matriks kali populasi periode sebelumnya. Sama dengan ini V, V itu isinya, saya tulis per komponen, simbolnya apa aja tadi? RPD. RT plus 1, PT plus 1, dewasa di periode berikutnya, masukkan matriksnya, ini matriksnya, kalikan ini VTR, remaja, pradewasa, dewasa periode T. Kalikan saja udah itu dapat persamaan bedanya ya. Pasca mana Pasca? Ah, nggak ada si Pasca ya. Ya udah. Lanjut lagi. Bahasa Inggris buat kalian. Ini ada juga. Oke. Aduh, ini ceritanya panjang nih. Sudah. Ini apa? Udang serim tuh ya. Oke. San Diego Fairy Shrimp live in pond. Aduh, saya baca aja ya. Bahasa Inggris saya jelek, tapi saya artikan aja. Kalau baca ngartikan mah gampang. Hmm. Dengan, kalau kolamnya dikeringkan tuh mau diambil ya. Maka si udang ini hidup sebagai kista. Nah, sebenarnya nggak begitu tahu ceritanya juga gampang ini. Populasinya dibagi dalam 3 grup. Nah, itu dulu. Cis dan survive one dry period. Ini yang apa? Kistanya di grup 1 gitu ya. Kemudian kista yang hidup sampai periode kedua itu dinamakan second DP dan yang ketiga itu 3 DPA. Udahlah ceritanya itu. Oke,
diagram apa? Matriks diagramnya atau Leslie diagramnya seperti ini. Nah, tentukan matriksnya. Matriks Leslie itu matriks matriks modelnya, gitu ya, matriks modelnya. Oke, saya berangkat dari sini aja. Langsung ke pertanyaan. Nggak tahu ceritanya juga gampang ini mah. Kita lihat. Gini ya. Gitu. Matriks Leslie-nya apa? Matriks Leslie-nya saya namakan matriks G lagi. Ukurannya pasti 3 kali 3 lagi. Karena dibagi 3 kelompok umur gitu ya. Kalau ini bukan umur ya. Yang apa? Diambil eh, periode kedua, yang diambil udangnya periode ketiga gitu ya. Kalau nggak salah. Pokoknya lah matriksnya mah bentuknya dari sini. Ini satu 3,6. Ih, jelek. 3,6. Ini 12 jadi 21. 21 0,5. Tolong kalau salah diperhatikannya. Ini 21 jadi 12. 0,98. Ini apa? 23 jadi 32. Baris 3 kolom 2. 0,5. Ini 3 ke 3 0,49. Ini 3 ke 1 jadi 1/3 0,65. 65. Yang lainnya udah habis ya angkanya? Ada berapa sih angkanya? Mouse-nya kemana? Mouse saya ngilang. Oh, jadi titik mouse. Oh, ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka. Yang lainnya 0. Nah, itu matriks Leslie-nya. Nah, kemudian 20 kista. Kista terjemahannya? Ya. Di grup satu dimasukkan ya. Jadi di sini dimasukkan atau mula-mula ada 20 makhluk lah dimasukkan di sini ya. Nah, setelah apa? Pengeringan tuh mungkin mau dipanen setelah satu periode, berapa komposisi komposisi ininya ya? Sisnya ini yang di second periode berapa, yang di ini berapa? Saya misalkan aja ini populasinya, populasi udang gitu, serimnya terjemahkan udang. Saya sebut V lagi sama dengan yang ada di ini first second ini saya mau ganti aja supaya gampang pakai A, B, C ya. Daripada di sini nulis second dry period gitu. Aduh, first dry period, second dry period. Saya ganti aja A, B, C. Ini mewakili si satu DP. Ini yang setelah second dry period. Ini third dry period. Supaya gampang. Nah, di awal tadi katanya saat awal ini saya punya V. Sebutlah V0 boleh, V1 boleh, terserah. Itu ada yang dimasukkan 20 yang A. Yang di kelompok B sama C belum ada ya. 0, 0. Nah, berapa jumlah komposisi komposisi ini udangnya di tiap grup setelah satu periode? Berarti saya mau ngitung yang ini, yang B, itu adalah P1 sama dengan G P0. Sama dengan, aduh males ambilnya ini. Copy paste aja. Sama dengan ini, kalikan
20,00. Hitung sendiri ya. Eh, oke. Tentukan lagi komposisi populasinya setelah 2 periode pengeringan ya. Pemanenan lah mungkin dikeringkan tuh dipanen diambil. Yang ini berarti kita ngitung V2 itu ya. Sama dengan GV1. G-nya sama tadi yang ini. V1-nya ini hasil hitungan ini. Kalian kalikan sendiri ini. Gitu ya. Setelah 3 periode, sama aja. Ngitung V apa? Ini V2 ya. V3 sama dengan V2. Ya, ini harus dihitung dulu. V1, V2 baru dapetin V3. Jadi mengalihkan dengan matriks G lagi. Paham tidak? Tasya, paham nggak? Tasya, mana Tasya? Tasya Kalibi. Paham, Pak. Yustika, paham nggak? Paham, Pak. Paska, paham nggak? Wazka. Risma, paham nggak? Paham, Pak. Paham apa? Alifi, Alifi Rabani. Beberapa nggak nulis NIM-nya nih. Alifi Rabbani tidak ada. Kita salin dulu. Tidak ada ya. Fatan Risatya, Paham, Pak. tulis pakai NIM kamu. Nanti saya cross check absennya susah. Gunadamo Kenu ada? Ada, Pak. Bentar, Pak. Saya ganti, Pak. Ya. Jessica juga. Oke, saya kebut lagi ya. Gampang kan ya, gampang yang ini. Jadi saya cepet-cepetan aja. Nah, nomor 10 ngebalik populasi masa lampau. Ini, coba kita lihat nomor 10. Diberikan sistem persamaan beda ini. Jadi populasi berikutnya sama dengan matriks kali populasi sebelumnya ya. Jika N10 sekian, tentukan N9. Nah, ini kita kalau 3 kali 3 jangan pakai matriks inverse ya. Ini bisa pakai matriks inverse sebenarnya, tapi kita pakai ngaliin biasa aja. Saya punya hubungan N10 sama dengan, ini saya sebut dulu matriks G kali N9 gitu ya. Oke. Kenapa saya nulis N10? Karena ini N10 diketahui, tentukan N9. Nah, saya kalikan satu-satu aja. N10 diketahui ini. 12, 3, 15. Jadi ada 3 kelompok umur. G-nya saya crop daripada nulisin angka ini satu-satu. Nah, sama dengan G kurang gede kali N9. N9 sebut aja A, B, C itu ya. Yang mau kita cari. N9 ini saya namakan A, B, C gitu ya. Nah, ini kita kalikan aja satu-satu. 0, sorry, yang ruas kanan saya taruh di depan ya. 0,3A ditambah 0,4B ditambah 0,5C. Jadi ini nih, baris 1 kali kolom 1. Harus sama dengan 12. Saya balik tulisnya, matriks kali vektor dulu. Ini kali ini. 0,5 apa? A ditambah 0,3B udah nggak ada karena kali 0
C sama dengan 3. Yang baris 3, 0,8A ditambah 0,9 B ditambah 0,5 C sama dengan 15 gitu ya. Nah, ini namanya sistem persamaan linier. Kalau keluar di ujian paling yang ukurannya 3 kali 3 kayak gini, 3 variabel, atau yang 2 kali 2. Nah, kalian udah kenal di SMA kan nyarinya dieliminasi aja. Dieliminasi. Ini saya namakan persamaan 1, 2, 3. Saya lakukan C-nya saya hilangkan ya. Ini karena kebetulan udah sama nih. Jadi persamaan 1 dikurangi persamaan 3. Hasilnya apa? 1 kurangi 3. Ini kurangi ini. Minus 0,5. A. Ini kurangi ini. 0,4 kurangi 0,9. Minus 0,5 B ya. Sama dengan C-nya habis. Ini kurangi ini. Ini 12 kurangi 15. Min 3. Pakai minus nggak enak. Saya kalikan min 1 kiri kanan. Sama dengan 3. Gitu ya. Jadi harusnya persamaan 3 kurangi 1 supaya langsung positif. Nah, ini sebut persamaan 4. Persamaan 4 dengan persamaan 2 kita kombinasikan. Ah, ini udah sama ya. Enak, udah sama. Nggak usah dikalikan apa-apa. Langsung aja. Persamaan. Kok jadi 0 ya? Ya, biarin aja. Persamaan 4 dikurangi persamaan 2. 0,5-nya habis. 0,5 kurangi 0,3, 0,2B sama dengan 0. Atau B-nya sama dengan 0. Gitu. Tah, udah dapat B-nya. Masukkan ke persamaan 4. 0,5A ditambah 0,5 kali B-nya 0. Ini. B-nya udah dapat tadi 0. Kalau saya nggak salah ngitung sama dengan 3. Jadi A-nya sama dengan 6. Masukkanlah ke persamaan 1. 0,3 kali 6 A-nya. 0,4 kali B-nya 0. 0,5 kali C mau dicari 12. Didapatlah C sama dengan sekian gitu ya. Jadi populasi di periode ke-9 udah terhitung yaitu A, B, C. Jadi dari sini terdapat N9 sama dengan A-nya 6, B-nya 0, C-nya ini dihitung dulu. Begitu. Oke, lanjut lagi. Kalau nggak paham tanya ya, tanya ya. Bab ini harusnya gampang. Tinggal satu lagi saya ya. Ini keseimbangan nggak ada di kuliah, tapi keluar di sini. Jadi saya akan crop dulu. Ikut ya, nilai keseimbangan. Kalau di bab sebelumnya, nilai keseimbangan dari persamaan diferensial. Sekarang nilai keseimbangan dari persamaan beda. Gitu ya. Bukan di bab sebelumnya, di teori. Saya crop dulu semua. Tek, selesai kita 1 jam juga kira-kira. Bab ini pendek, makanya kalau ke Nangor saya cuma 1 jam, nanti nganggur 1 jam. Perhatikan model populasi NT, vektor ya. Dan kita lihat ini 2 kali 2, jadi dibagi 2 kelompok. Umur, tanpa disebut di sini, udah harus tahu dari sini bahwa 2 kelompok umur. Nah, kesetimbangan
atau equilibrium dari vektor. Itu dulu gimana sih? Oh, keseimbangan atau equilibrium dari ini ya, persamaan beda ini harusnya ada ini. Dari persamaan beda tersebut, ya jadi yang ini nih, mana ini adalah vektor yang tidak berubah, yaitu NT plus 1. Jadi komposisi populasinya di periode berikutnya sama dengan di periode sebelumnya, nggak berubah. Jadi kalau tadinya kelompok umurnya ada yang muda dan tua, nah di periode berikutnya kok jumlahnya yang muda dan tua sama dengan jumlah populasi di periode sebelumnya. Artinya terhadap waktu perubahan periode, eh komposisi jumlahnya nggak berubah gitu. Ya. Nah itu dinamakan faktor equilibrium. Contohnya misalkan itu penduduk Belanda. Dari dulu ya 14 jutaan lah, 14-15 juta. Setelah 1 tahun, ya jumlahnya segitu-segitu juga. Setelah 2 tahun, segitu-segitu juga. Jadi udah nggak berubah itu ya. Meskipun ada yang lahir, ada yang mati tentunya. Nah ini ada dua kelompok umur, komposisinya nggak berubah. Itu dinamakan apa? eh, nilai kesetimbangan atau nilai equilibriumnya. Nah, misalkan N pakai topi, kayak waktu di teori, adalah vektor equilibriumnya. Maka vektor entopi memenuhi ini. Kenapa? Karena ini entopi yang di sini adalah komposisi populasi periode berikutnya sama dengan matriks model kali komposisi periode sebelumnya. Karena ini sama, digantilah ininya dengan entopi, ininya juga entopi sama gitu ya. Nah, tentukan semua vektor equilibrium entopi jika diketahui B tidak nol. Nah, kita hitung. Jadi, pakai aja persamaan ini. Nah, sebut aja entopinya sama dengan kan dua kelompok umur. Misalkan jumlahnya P dan Q. Jangan AB lagi karena B-nya udah dipakai di sini. Atau N1, N2 boleh. PQ aja sih. Jadi saya harus menyelesaikan ini, mencari nilai equilibrium atau nilai keseimbangan itu menyelesaikan entopi sama dengan ini saya namakan matriks G kali entopi. Masukkan aja PQ periode berikutnya sama dengan B2,5 kali ini periode sebelumnya ya PQ juga. Nah, selesaikan aja, kalikan satu per satu. P sama dengan BP ditambah 2Q. Yang Q baris 2. Ini berapa tadi? Seperdua, nggak jelas. Setengah P, udah ya, ditambah 0Q. Nah, dari sini saya dapat apa? Yang dari terakhir. eh dari atau ini persamaan 1, ini persamaan 2 gitu ya. Saya mau nyari P dan Q-nya. Nah, saya substitusikan aja ya. Substitusikan persamaan 2 Q-nya ke persamaan 1. Jadi ini Q-nya diganti setengah P. P sama dengan BP. B-nya konstanta ya. Dari awal nih konstanta B-nya. Ditambah 2 Q. 2 kali setengah P gitu. Nah diganti ini. Masa ya. P sama dengan BP ditambah P. Eh, kok kecoret sih?
Jadi saya dapat BP sama dengan 0 ya. Betul ya, saya ngitungnya 0. Jadi karena diketahui B-nya enggak 0, maka P-nya sama dengan 0. Ya biarin aja. P-nya 0 ya nggak apa-apa, populasinya 0. Ini. Kemudian Q-nya, Q sama dengan setengah P dari yang 2 ya. 2. Jadi Q juga sama dengan 0. Nah, maka nilai kesetimbangannya, nilai kesetimbangan entopi, dapatnya 0, 0 ya, agak jelek angkanya. Ya biarin aja. Tentukan semua vektor equilibrium n jika B-nya 0. Ya. Kalau kalau B-nya enggak 0, kalau B-nya enggak 0, nilai kesetimbangannya ini. Cuma ada satu aja komposisinya. Ya populasinya 0, 0, biarin aja. Kalau B-nya 0 sekarang yang B. Bila B sama dengan 0, saya pakai lagi ini. Sama kayak tadi, substitusikan 2 ke 1. Substitusikan persamaan 2 ke 1. Maka akan terjadi kayak yang ini lagi ya, sama. Jalankan, dapat BP sama dengan 0. Sekarang saya punya B-nya 0. 0 kali P sama dengan 0. P-nya berapa? P-nya bebas. Sama dengan sembarang bilangan real. P-nya anggota bilangan real. P-nya sama dengan T, Q-nya kita hitung. Q sama dengan setengah P sama dengan setengah T. T-nya bilangan real. Jadi entopinya, nilai keseimbangannya, ya P-nya bebas, Q-nya setengah T. T-nya bilangan real. Berapa? Boleh berapa aja. Nilai keseimbangan boleh 1,5, boleh 10,5, boleh 20,10. Pokoknya memenuhi ini. Jadi nilai kesetimbangannya banyak sekali. Sebanyak bilangan real ya. Oke. Tapi intinya yang di sini yang pentingnya bahwa nilai kesetimbangan itu populasi periode berikutnya sama dengan populasi periode sebelumnya. Ya. Dari persamaan itu dicarilah jumlah populasinya. Oke, saya rasa saya sampai situ. Yang merah PR 1 minggu biasa. Nanti diumumkan lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan. Panggil dulu Faska. Mana Faska? Nggak ada. Alifi Rabani juga nggak ada. Siata Juang Daido ada. Ada, dia cuma suaranya nggak keluar, ya udah biarin. Gunadamo ada. Hadir, Pak. Gracia Gracia ada nggak? Ada, Pak. Oke, kalau gitu saya tutup dulu tutorialnya, yang ini ringan sampai situ. Kita ketemu lagi minggu depan libur ya. Nanti online juga sesudah itu. Baik, selamat liburan. Sampai bertemu kira-kira 2 minggu lagi.